Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa. Kali ini kita membahas mata kuliah biofarmaseutik obat-obat mata bagian pertama. Pada bagian pertama ini kita hanya membahas anatomi dan fisiologi mata, pembuluh darah yang mengaliri mata, dan cairan lakrima. Pengantaran obat ke mata merupakan suatu kajian yang menarik dan menantang bagi peneliti teknologi sediaan farmasi. Karakteristik anatomi, fisiologi, dan biokemistri mata memungkinkan organ ini dapat mencegah masuknya atau penetrasi senyawa-senyawa asing ke dalam mata. Secara sederhana, anatomi mata itu terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama lapisan terluar yang terdiri dari kornea, sklera, kemudian lapisan tengah yang terdiri dari iris, bodi silia, dan koroid. Bagian terdalam retina. Mata memiliki 2 macam cairan mata, yaitu yang pertama aqueous humor yang terletak antara kornea dan iris. Kemudian vitreous humor yang berada di antara lensa dan retina. Secara keseluruhan, anatomi mata itu terdiri dari sklera, kornea, koroid, badan silia, iris, retina, dan bahagian dalam dari mata. Sklera atau disebut juga putih mata terdiri dari membran berserat yang tipis yang dapat mempertahankan bentuk mata dan memberikan ikatan jaringan untuk otot-otot ekstraokular dan otot-otot intrinsik mata. Cahaya masuk ke dalam mata melalui kornea, kemudian mencapai retina. Kornea berbentuk cembung terletak pada posisi anterior. Kornea dapat membelokkan sinar untuk memfokuskan sinar tersebut ke retina. Koroid menutupi 5/6 luas permukaan dalam retina pada posisi posterior. Koroid memiliki banyak pembuluh darah dan berwarna kecoklatan. Obat yang masuk ke dalam mata melalui pupil, kemudian menstimulasi ujung saraf di retina dan kemudian diserap oleh koroid. Badan silia. Badan silia terdiri dari otot silia, jaringan otot polos, dan sel-sel epitel. Sel-sel epitel badan silia ini mensekresikan cairan air ke dalam bahagian anterior mata, yaitu celah antara lensa dan kornea. Badan silia disarafi oleh saraf parasimpatis yang merupakan cabang dari otot okulomotor, cabang dari saraf okulomotor. Iris terdiri dari sel-sel pigmen dan 2 lapis serat otot polos. Pupil terletak di bagian tengah. Pupil disarafi oleh saraf parasimpatik dan saraf simpatik. Bagian dalam mata. Bagian anterior mata, yakni celah antara kornea dan lensa, dibagi 2 ke dalam bagian anterior dan bagian posterior oleh iris. Kedua bagian terdiri dari atau mengandung cairan yang bening yang disekresikan ke dalam bagian posterior kelenjar silia. Darah
disuplai ke mata melalui arteri karotid, kemudian terus ke arteri oftalmik, dan terus ke arteri silia, dan masuk ke dalam arteri sentral retina, dan terus masuk ke dalam mata. Cairan lakrimal. Cairan lakrimal adalah cairan yang mengisi kantong konjungtiva yang terdiri dari cairan air mata dan cairan yang disekresikan oleh kelenjar tarsa dan didistribusikan di kornea melalui pengerdipan mata. Fungsi cairan lakrimal ini merupakan cairan yang bersifat bakteriosidal mengandung enzim lisozim yang dapat mencegah mengeringnya konjungtiva. Yang cairan sedikit berminyak itu dapat mencegah evaporasi dan mencegah pengeringan konjungtiva. Kemudian fungsi cairan lakrimal juga untuk membersihkan materi-material yang mengiritasi yang masuk ke mata seperti debu. Kemudian cairan lakrimal ini memberikan zat-zat makanan untuk kornea. Demikianlah mata kuliah kita yang pertama ini, yang akan dilanjutkan dengan nanti ke bahagian kedua.